Vita kasihan banget ada di momen itu ya, karena dia ngegek bapaknya. Bapaknya sih bego, selingkuh di rumah. Harusnya di mana? Ya enggak. Pak Edi itu sebenarnya technically nggak selingkuh tahu. Kan selingkuh di sini dong. Dijelasin kalau Asmara Abigail itu menyerupai Marcella Zalianty. Itu alasan doang, alasan Pak Edi. Itu Pak Edi ngebayar Ustadz supaya ngomong gitu, sebenarnya enggak. Dan di situ dia ngomong kan kalau istrinya dulu sudah meninggal dan udah diceraikan. Iya. Terus udah nikah lagi, itu bisa bikin surat gitu bagaimana itu caranya? Oh iya. Mantap itu sihirnya, udah bisa langsung bikin dokumen gitu sih, saya juga mau. Gimana? Enggak. Gue sampai ketelan ketawa gue, udah ngajar. Sangat logis. Istrinya datang ke kantornya karena tahu suaminya PNS. Bener, PNS itu gak boleh selingkuh. Iya. Bagus, makanya kalau mau selingkuh jangan jadi PNS guys. Jadi apa? Ya gak tahu. Jadi ya, jangan selingkuh. Seperti biasa, minggu ini adalah minggu film horor Indonesia. Seperti minggu-minggu yang lainnya. Iya betul, dan minggu-minggu kedepannya lagi nanti. Iya betul, tidak ada bedanya guys, tenang aja ya. Film Indonesia itu tiap minggu selalu ada horor. Ya. Dan ini adalah horor yang datang dari sutradara yang tahun lalu masuk runner up sebagai sutradara paling rajin bikin film horor. Oke. Yaitu Bobby Prasetyo ya. Aku agak kaget Doi, kenapa belum terdengar namanya sampai tengah tahun ini? Ternyata ada. Baru nongolnya bulan Juli nih. Gila, udah setengah tahun aku nggak lihat film Bobby Prasetyo. Dan film yang kita maksud adalah Sihir Pelakor. Ngeri ya. Ini judulnya udah kesukaan netizen nih. Ada horornya, ada pelakornya. Padahal pelakor sendiri udah horor. Iya benar. Ini jadiin genre horor. Oke. Ngeri. Dari podcast ya? Iya betul. Podcast RJ5 bercerita tentang seorang pelakor, asik. Langsung seperti ya? judul. Enggak, ceritanya emang tentang keluarga gitu ya. Iya. Keluarga bahagia. Iya. Suami istri dan anak 2. Cewek cowok. Cewek cowok lagi, waduh. Ya. Indonesia banget tuh ya. Lengkap ya. Keluarga berencana. Iya, benar. Bener gak sih? Terus suaminya PNS, ya kan? Istrinya jago apa sih? Salon kan jago inilah, jago apa styling, namanya? Iya, dandanin gitu-gitu, motong dan lain. Anaknya yang cowok suka main bola gitu kan. Yang cewek pintar di sekolah. Mantap. Ini bahagia banget. Istrinya ini diperanin sama ini ya, Marcella Zalianty. Iya, udah lama nggak ngeliat. Doi. Seneng sih. Iya bener. Kapan ya terakhir dia? Aduh udah lama lah, aku nggak tahu, coba ingetin ya. Dia tuh siapa namanya? Marcella Zalianty di sini. Jum ya, Mbak Jum kalau nggak salah. Kalau kata pelanggannya ya, woi Mbak Jum, iya. Ramai amat salonnya. Pasti Pak Edi bahagia punya istri seperti Mbak Jum. Iya jelas, Mbak Jum yang nggak bahagia punya suami kayak Edi. Tergantung sudut pandang ya. Karena ternyata Mbak Jum yang giat bekerja itu tidak sadar kalau Edi itu digendam. Kejadiannya terjadi ketika Mbak Jum kerja hari Minggu gitu ya. Terus Pak Edi nyuruh anak-anaknya, udah kamu anterin main bola gitu kan. So baik ya. Padahal so baik setan sih. Bagus tapi di awal film itu kayak nggak diliatin kayak gimana-gimana gitu. Iya. Bener ya sih? Kayak masak bersama anak. Terus si anak yang paling gede ini, si Vita ini tiba-tiba malah sakit perut. Aku pikir tuh main bolanya jauh tau, ternyata masih di situ juga. Gak mungkin lah jauh, orang jalan kaki. Iya. Itu kan komplek. Coba kalau jauh, agak ada waktu gitu. Astagfirullahaladzim, si kuda mulai. Mulai. Dia sakit perut terus pulang ke rumah. Dan mendengar suara desahan-desahan nasi. Aku bingung orang kalau kayak gitu desahannya emang sampai keluar ya? Iyalah, namanya juga bernafsu gimana sih? Ya nggak bisa diem-diem aja gitu. Ya nggak bisa lah, masa diem-diem. Kan rumah kosong, ya udahlah mendesak gitu. Gimana sih? Ngerti nggak? Harusnya ini pintunya dibikin kayak yang di toko atau nggak? Kalau kebuka bunyi ting-ting gitu. Dan pas Vita pulang ke rumah, ternyata bapaknya sedang bersetubuh. Iya. Dengan seorang wanita yang diperankan oleh Asmara Abigail. Iya, Mbak Rini. Ya. Ini apa Rini ya? Rini. Oke. Dengan gaya asik. Ini harus dibahas ya sih kamu. Ngapain sih lo? Ya enggak, ini kan biar jelas. Enggak usah lah. Soalnya gimana posenya? Enggak usah, enggak perlu tahu. Yang penting lagi begitu aja. Ini nentuin sesuatu ini nanti soalnya. Karena si Vita ini lihat atau enggak lihat.
mukanya Barini, bener nggak? Nggak ada kerjaan lo yang ngebahas kayak gituan. Dari situlah bapaknya ngamuk dan ketahuan aslinya kayak gitu. Dan dia mengancam si Vita, awas jangan bilang-bilang dia mama ditabuk kamu. Loh anaknya lo, gila. Vita kasihan banget ada di momen itu ya, karena dia ngegek bapaknya. Bapaknya sih bego, selingkuh di rumah. Harusnya di mana? Ya enggak. Aduh ini mah udah textbook ya. Aku nggak tahu ini kata orang-orang jangan di rumah. Nggak usah lah kata orang-orang. Jangan di rumah lah. Nyalain orang lagi lu. Hari Minggu lagi ketika semua orang tetangga ada di rumah. Hari kerja lah kalau seminggu itu. Astagfirullahaladzim. Maksudnya ini tuh, aduh udahlah nantilah dijelaskan ya. Tapi intinya setelah itu kejadian aneh mulai terjadi ya. Karena bapaknya dinas ngomongnya seminggu. Iya. Tapi nggak pulang-pulang. Iya. Tetangganya sadar. Tetangganya yang beraniin Indra Birowo ya. Iya. Seru ya. Iya. Tiba-tiba ada Indra Birowo. Iya. Kok nggak pulang-pulang ke Palangkaraya itu kan? Sampai 3 kali dia ngomong. 3 kali. Itu bukan? Iya dinas ke Palangkaraya. Buset, ternyata udah bertahun-tahun ya, setahun setengah. Gila. Iya, setengah. Dari situlah mulai nih Mbak Jo ini mencari tahu apa yang terjadi dengan suaminya. Sebenarnya aku nggak tahu ya trailer atau berita-berita tentang si film ini. Apalagi podcastnya. Ya itu jelas nggak tahu. Karena tahu sama sekali ya. Tiba-tiba pas nongol filmnya yang mainin Marcella Zalianty terus kayak wah selain kangen gitu ya ngelihat Marcella Zalianty terus ada lagi terus kayak oh cakep gitu ya. Actingnya udah jelas, oke. Dan ini jadi bikin aku semangat nontonnya gitu. Kadang kan kayak apalagi minggu lalu sebelumnya abis nonton film yang gak banget gitu ya. Terus pas mulai film ini ngelihat dia kayak ada harapan banget ya, jadi kayak melek nih gitu. Yang main sih oke sih. Iyalah. Ada anak kecil, ya lumayan lah. Iya, yang jadi bapaknya itu kan udah sering juga. Terus ada Asmara Abigail, dia kan selalu quirky ya. Menarik lah dia itu kalau jadi orang seseorang yang aneh-aneh gitu yang aneh-aneh gitu cocok. Dan di sini kan dia juga pelakor tapi yang agak aneh-aneh gitu ya. Masuk kayak dia ngajak ngomong, ayo kambing, ayo ikut kakak, ayo adek sini kita pulang ke rumah. Rasanya kayak gitu-gitu gitu. Itu cocok banget. Dan nanti yang jadi Vita dewasa juga Hana Malasa. Nah iya benar. Itu seru sih. Terus tiba-tiba ada pelanggan salon Zara Adisti. Agak kaget sih aku. Gitu. Oke ya, cuman gitu doang ya. Iya sih. Iya lagi ini kali Zara lagi main ke studio disuruh Iya udah ikut sebentar gitu. Di sini lokasinya cukup banyak sih. Selain rumah yang di komplek tuh, rumah dia, rumah Indra Birowo, rumah Pak Ustadz, kayak gitu. Terus ada sekolah, ada pasar. Kantornya aku pikir bakal di luar doang karena kan awalnya dia kayak nyamperin terus di luar. Ternyata masuk kan yang kata bapaknya yang udah terakhir tuh. Terus ada istrinya masuk juga ke kantor gitu. Terus ada TK, sekolah kayak gitu-gitu. Jadi tidak membosankan lah ya. Iya. Ngomongin lokasi atau teknisnya gitu. Agak niat kayak misalnya ada tuh si Vita ngelihat ibunya, mama, terus ngelihat gantung diri. Maksud aku itu kan cuman dia mimpi tapi dibuat niat dan gantung diri bagus gitu. Yang kayak gitu. Terus kayak misalnya adegan di sekolah kan ada tuh yang Vita lagi olahraga. Maksud aku kan sebenarnya itu lumayan niat. Maksud aku bisa sebenarnya dia kayak kesurupan di kelas lagi aja biar nggak capek gitu. Tapi kan dia kayak oke, lagi olahraga nih. Jadi teman-teman aku olahraga maksudnya seniat-niat itu. Atau kayak kambing, dia harus belanja di pasar dulu terus dia jalan di dalam pasar terus beli kambing ke ujung gitu-gitu kan. Maksudnya kadang tuh kalau kita nonton film horor suka nggak seniat itu kan. Jadi kayak udah main cepet aja gini. Kalau ini tuh masih ada arah ke sana gitu. Jadi kayak betul. Oke, gitu. Ya biar minimum lah. Masalahnya horor Indonesia sekarang kebanyakan yang terlalu tidak terlihat niat gitu aja. Jadi ngelihat ini jadinya aku kayak oke, niat gitu. Apalagi yang terakhir ini nontonnya aku busuk mulu. Jadi kayak ngeliat ini kayak oke, gitu. Betul. Seneng sih. Efeknya lumayan juga sih. Kayak ulernya bagus. Kalau jengkingnya bagus. Nggak norak banget gitu. Walaupun adalah sedikit kurang halus di yang pas Vita kebalik itu kelihatan. Cuman maksudnya lain-lainnya tuh kayak nggak hologram. Nggak terlalu hologram banget lah ya. Iya kayak gitu. Terlalu VR, virtual reality. Terus ada yang kata si Vita mukanya berubah, itu prostetiknya lumayan juga kan. Walaupun adalah kelihatan di sini sambungannya, tapi masih
Oke. Terus hantu nggak keluar sering-sering, walaupun keluarnya ya begitu seperti biasa. Setelan pabrik. Banget, tapi itu sedikit sih. Ceritanya sebenarnya simpel, maksudnya nggak dibikin kayak misteri, tapi misterinya gagal atau norak gitu. Jadi ini kayak langsung aja dari awal kayak jebret. Jadi yang kita mau tahu adalah lanjutannya apa, kayak gitu. Jadi itu kayak cukup, oh ya udahlah, mending gini aja daripada betul. dibikin yang sosok mau plot twist atau sosok mau apa sih misteri, tapi enggak. Kayak misalkan di sini ada tuh, kamu harus mengaji selama 40 hari, melakukan inilah sholat malam, nyiramin apa gitu selama 40 hari. Itu juga maksud aku lebih suka kayak gitu. Jadi kayak misalnya dibikin hari pertama, langsung hari ke-7, langsung hari ke gitu. Jadi kayak enggak lu dalam sehari wah dihabis-habisin gitu loh. Kadang kan gitu ya. Menurut aku bagian yang enggak penting sih kalau kata aku ya. Karena balik lagi, film ini tuh menarik di awal kata aku babak pertama, karena ngeliatin kegelisahan keluarga yang kehilangan gitu kan. Kehilangan suaminya di sini kan. Diapain, digimanain gitu. Tapi pas udah masuk situ tuh kayak balik lagi ke horor-horor santet sih menurut aku ya. Sebenarnya nggak masalah, cuman bosan sih kalau aku. Santetnya ini ya kalah juga gitu. Udah ada Ustadz anjir melindungi. Ustadznya gitu, mantap, kan. aku suka loh dia. Iya, Alfi kalau jadi Ustadz meyakinkan. Iya meyakinkan. Terus suaranya iya, emang dia mah kayak gitu. Dalam ya, suaranya rendah gitu ya. Kayak gitulah, menenangkan Asik. gitu. Menenangkan sih. Dan seperti biasa kalau di horor kayak gini tuh ya penampakannya ya penting gak penting ya, tapi aku ngerti kenapa butuh penampakan, karena horor Indonesia mah sebenarnya tidak mungkin tanpa penampakan ya. Kalau ngomongin ceritanya ya nggak penting-penting amat sebenarnya penampakan tuh di sini. Tapi alhamdulillah sedikit, tapi sebenarnya nggak ada juga nggak apa-apa sih. Iya, aku udah bosen balik lagi. Bosen banget gua. Lihat penampakan yang kayak cuman jeger sekali nongol dengan volume yang sejuta persen itu gitu sumpah ya. Setiap hantunya keluar suaranya kenceng banget. Aku tuh kaget bukan karena takut tahu. Kaget karena gimana sih dikagetin sama suara kenceng gitu. Baru kayak... tadi aku ngomong istighfar ya, astagfirullahaladzim. Gitu. Bukan karena takut yang pas setannya nongol di atas. Ibunya kan. Itu parah banget sih. Bukan karena setannya, tapi karena suaranya. Suara kenceng banget. Kenceng, trik-trik nakutin horor kita tuh udah kayak gitu pakemnya. Jadi nggak tahu kenapa, bagi aku mah itu udah membosankan gitu ya. Dan di sini masih ada, apalagi ini sutradaranya tuh udah banyak banget bikin film horor gitu. Aku tuh berharap Bobby tuh punya treatment baru gitu yang bikin aku bisa tepuk tangan gitu. Gila, gini nakutin, tapi ternyata tidak juga. Jadi ya udahlah. Dramanya ada banget ya sebenarnya ya. Soalnya kayak udah selesai tapi ternyata enggak. Kayak misalnya dia udah dewasa gitu kan, 10 tahun kemudian kalau nggak salah. Terus habis itu ada Hana Malasan itu loh. Terus aku kaget sih, tiba-tiba dia pergi. Dan aku kayak, dia ngapain buka komputer, nemu jepitan buka komputer. Dan dia alamat itu emang ada ya orang naruh alamat lengkap di situ ya. Masa kayak gimana ya? Aku juga bingung ya. Terus suka bumi kan? Kayak jauh banget. Terus ya udah dia kesana, terus sama bapaknya gitu kayak. Oke, dia bisa dapat alamat dari itu, agak aneh sih sebenarnya. Kelamaan kalau dia ada adegan nanya-nanya dulu ke warga sekitar, yang dulu punya salon di sini kemana ya? Gitu, misalkan dia kan. Karena secara logis pasti lu gitu kan, apalagi orang yang dulu menyakiti lu gitu, nggak pernah ketemu lagi 10 tahun 10 tahun, gimana lu cara nyarinya? Makanya itu tapi agak aneh sih. Tapi dia ini ya, baik ya. Maksudnya kayak dia mau datang bikinin ikan nila kuah kuning buat bapaknya. Kalau gue sih, maaf aja ya, nggak bakalan. Yang ada aku datang kan, assalamualaikum. Nggak ada, terus ada bapaknya nih. Papa langsung palanya. Parah gitu-gitu juga itu orang yang melahirkanmu. Maksud aku enggak lah, kalau aku mah enggak. Di saat itu si Vita udah bahagia sama ibu dan adiknya, ngeliat bapaknya merana karena kebodohan dia sendiri. Aku seneng. Jadi gitu ya maksudnya aku gak akan mematahkan lehernya sih, tapi aku akan melupakan, udah gitu aja. Maksudnya ya gak usah didatengin intinya. Momen bersama bareng itu cuma di opening doang ya. Maksudnya setelah itu tuh kita gak dapet gitu reasoning dia kenapa gue selingkuh atau apa. Ngerti sih digendam gitu, tapi kan ada momen-momen dia tuh mungkin sadar gitu atau di sini gitu. enggak ya. Di sini tuh kayak udah gitu tuh ya udah default aja gitu, langsung ke sisi yang gelap selamanya gitu, kayak nggak ada gitu apanya. Nah maksud aku tuh sebenarnya bisa lebih dapet sih kalau ada momen itu ya, maksudnya drama ayah anaknya. Tapi kan di sini kayak ya udah aja gitu. Tapi untung yang mainnya Hana Malasan, jadinya kayak momen brief seperti itu aja dia masih bisa tetap
meyakinkan gitu kalau dia itu kangen bapaknya. Aku suka sih pas si Vita datang ke salon ngomong ke Rini gini kamu sehat kan, ibu kamu sehat kan, gitu langsung ditonjok mampus. Dasar anjing. Mantap, harus begitu jadi anak. Emang harus disikat yang kayak gitu-gitu gitu. Oke. Itu mantap sih. Aku gak nyangka soalnya kan dia kalem-kalem aja kan. Dari awal tuh kayak anak manis gitu kan. Mantap sih. Itu emang harus dilakukan. Oh gitu ya. Langsung berdarah. Iya. Mantap. Abis itu keluar ditabrak motor. Iya. Anjir, combo gini kata aku. Bagus, untung gak ketabrak truk ya. Terus ngomong gini, Mas, sakit. Iyalah. Emang Asmara Abigail cocok banget sih kalau gitu-gitu tuh. Pak Edi itu sebenarnya technically nggak selingkuh tau. Kan selingkuh di sini dong. dijelasin kalau Asmara Abigail itu menyerupai Marcella Zalianty. Itu alasan doang. Alasan Pak Edi. Itu Pak Edi ngebayar Ustadz supaya ngomong gitu. Sebenarnya enggak. Jadi sebenarnya dia tuh nggak tahu itu, dia pulang ke istrinya yang tercinta. Enggak dong. Tapi istrinya lebih bergairah gitu. Harusnya dia berpikir dong loh. Kok ada istri doang, anak-anak mana gitu. Itu emang kemauan dia guys. Udah nggak usah lah sosok membenarkan gitu. Enggak, intinya mah tahu itu istrinya. Intinya gitu kan. Itu kata siapa? Itu kan di filmnya nih. Di filmnya, tapi kan asli dia enggak menyerupai. bisa. Udah bener. Tapi aku suka sih transisi itu. Iya bener. Enggak norak, saya kayak set terus ngelewat ke belakang langsung berubah gitu. Itu bagus sih. Kasihan aku sama Pak Edi, ditipu dia selama ini. Enggak, aku sih enggak kasihan, tetap aja. Enggak bisa, enggak ada yang kasihan ya. Itu cuman trik. Nggak ada kayak gitu. Ya. Terus ada adegan nanti yang istrinya anaknya ke kantornya ya, yang minta ketemu atasannya. Itu atasannya BTW si Fajar ya, yang punya podcast dari J5. Kayaknya baru sekarang deh ada cameo langsung dari yang punya podcast. Nggak tahu ya, tolong ingetin aku ya kalau ada film horor yang ngambil dari podcast, dari thread, terus yang bikin threadnya nongol gitu di filmnya. Hebat sekali ya sekarang Fajarnya. Salut, Anda lebih cocok jadi bosnya loh. Bos Pak Edi loh, serius di sini ya. Dan di situ dia ngomong kan kalau istrinya dulu sudah meninggal dan udah diceraikan. Terus udah nikah lagi, itu bisa bikin surat gitu, bagaimana itu caranya? Oh iya. Mantap, itu sihirnya udah bisa langsung bikin dokumen gitu sih, saya juga mau. Gimana? Enggak. Gue sampai ketelan ketawa gue. Udah ngajar. Harusnya cepet gitu, jadi kalau mau bikin SIM apa, pakai sihir aja langsung. Nggak bisa, lo nggak ngomong gitu tadi ya. Samsim. Hantu kamu. Tapi itu bagus sih adegan itu, sangat logis. Istrinya datang ke kantornya karena tahu suaminya PNS. Bener, PNS itu nggak boleh selingkuh. Iya. Bagus, makanya kalau mau selingkuh jangan jadi PNS guys. Jadi apa? Ya nggak tahu. Jadi jangan selingkuh. Jangan selingkuh. Jangan jadi PNS aja. Yang jelas itu strict. Udah sama selingkuh hari Minggu di rumah sendiri itu, aduh, bego sekali tuan-tuan. Contoh lah. Siapa? Ipar adalah maut, lihat dong seorang dosen. Tapi kan ketahuan juga. Ngomongnya kemana, ke hotel aja, seperti itulah. Tapi ketahuan Biasa juga lah kan. Iya, tapi intinya lebih lama kan ketahuannya. Kalau bangke ditutupin ya gitu. Ujung-ujungnya mah Allah akan berjalan. Aku pikir pekerjaan suaminya itu bakal cuma jadi background doang gitu. Di sini dipakai. Aku kasih tepuk tangan lah untuk adegan PNS. Ya teman-teman yang jadi PNS, hati-hati ya. Tetaplah jaga keluarga. Kenapa sih kamu? Aku kan ngasih tahu ini himbauan buat yang jadi PNS. Ini ada kaca harus di depan sini. Himbauan buat diri sendiri. Kenapa sih? Aku ngasih tahu buat teman-teman yang PNS nih. Coba ngacung yang PNS yang nonton video ini. Sebenarnya ya adegan keluar setan penunggu itu di pantai itu bagus sih, menarik kalau kata aku ya. Tapi pas keluar nongol lebih deket itu kayak kurang gitu ya. Yang dari jauh gitu, yang lagi minta yang di atas, sembahan. oh iya. Itu bagus tuh, nggak begitu kelihatan. Yang deket yang di kantor berarti? Iya, yang di kantor sama yang di salon, ya kan. Oh iya. Aku serasa nonton Lord of the Ring tau itu. Soalnya ada kayak gitu setannya, yang penunggu gua itu, yang pasukannya si Aragorn. Anjir, kata aku, ini dapat inspirasi dari sana kali ya. Ya tapi nggak apa-apa. Sebagai horor ini aman sih kalau kata aku. Tapi sebenarnya aku mengharapkan lebih sih dari sutradaranya ya, Bobby Prasetyo, yang sebenarnya udah banyak bikin horor dan kelihatan suka ada peningkatan gitu di beberapa film horornya yang dulu gitu. Nah di sini tuh aku ngerasa kayak yang tadi ya, treatment horornya tuh kayak
setelan pabrik horor Indonesia gitu. Boring itu aja sih gitu. Coba itu lebih elegan, lebih keren gitu. Iya. Kayaknya lebih oke. Nanti di ending ada wawancara aslinya gitu ya. Oh, jadi iya, banyak ya? adegan yang beneran sesuai omongannya, ya kan? Bahkan yang kata anak anjing gitu Iya. juga ternyata dari Iya. itu ya. Ya, aku ngerti sih. Mungkin pengen sesama itu kali ya, sama podcast, sama thread atau apapun itu balik lagi. Tapi kan kalau film mah kalian bisa berekspresi lebih dari itu sih kalau kata aku gitu ya. Ya tapi kan ini pasti juga ada tambahan dong. Oh nggak semuanya iya, dari... tapi kan maksudnya nggak harus semua juga masuk, Oh, bener iya, nggak sih? iya, Ya kan iya. kalau pengen disesuaikan kayak aku tadi gitu, drama ayah anaknya kan bisa di elevate misalkan gimana ngasih motif kayak ke bapaknya Iya, atau iya. alasan yang lebih masuk akal gitu. Biar nanti lebih kena. Mungkin ini nggak dikasih karena mungkin di podcastnya nggak tahu Iya, juga ya. iya. Aku belum dengerin gitu. Tapi kan kayaknya bisa gitu, lebih oke. Ya udah kalau begitu kita kasih skor dulu untuk horor pelakor. Sihir pelakor. Aku kasih Nggak bikin benci-benci banget gitu ya sama si Pak Edi, soalnya kan dia disihir di sini. benci tetap. Kalau itu mah nggak usah ditanya. Gitu. Tapi maksudnya secara keseluruhan Oh, film gitu. ini. Kasihan aku mah dia. Dengan diam. Aduh. 6 oke lah. 6 Oke. garam per 10. Kayak Asik. kita masih banyak Mantap. beli garam nih sebagai ibu-ibu ya. Waduh. Jadi kita Ngapain? garam semua. Matanya juga dia harus digaram. Mata Pak Edi. Kasihan. Kita kasih garam semuanya. Dia itu sebenarnya technically nggak selingkuh guys. Selingkuh, Aku guys, kasih tetap tahu nggak sekali bisa. lagi. Dia selingkuh. Si wanita pelakor itu menyerupai istrinya. Nah, nggak Aku juga bisa. lah kalau pulang lihat istri cantik ini mah langsung ke istri terus. Betul nggak? Ayo, aku kasih skornya 6 juga lah sama. Ini bisa lebih oke sih kalau treatment horornya tidak membosankan. Iya. Dan ini beneran tertolong sama aktornya ya menurut aku gitu Iya. ya. Skornya berapa menurut kalian? Yes. Dan kalian juga bisa isi skor dan review singkatnya langsung lah di skorfilm.com ya. Ya. Silakan. Tapi daripada Petaka Gunung Gede mendingan mana? Ini sama-sama Star Vision soalnya. Kalau aku sih mendingan lebih ini. suka. Iya, lebih suka ini aku. Aku lebih suka ini dikit. Iya. Skornya sebenarnya nggak jauh beda, cuman aku lebih suka ini Iya, dikit sih. benar-benar. Kalau Petaka Gunung Gede itu kayak gitu juga kan, kayak pengen plek-ketiplek kayak threadnya, kayak podcastnya, tapi ada adegan yang gak nyambung gitu. Iya, masuk terus ada gitu. adegan yang heboh-heboh itu ya. Ingat Iya, ya ngapain di rumah benar. sakit yang wah, yang Iya. heboh itu. Kalau di sini tuh kayak agak lebih bisa disesuaikan lah gitu si thread sama podcastnya. Seperti biasa jangan lupa pajak. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow semua sosial media Snakrip. Kalian juga bisa join membership Cinecrip. Aha. Kalian juga bisa beli merchandise Cinecrip yang ini. Silakan, masih ada loh baju ini. Udah di restock, silakan beli ya. Ada linknya di bawah video ini. Yes. Oke kalau gitu, sampai ketemu di film-film pelakor lainnya. Hati-hati. Kalian yang jadi PNS terutama. Tetap lo itu. Bye-bye. Bye.